Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triawiyanti, NIM channel B018-035, jurusan Administrasi Perkantoran. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar administrasi perkantoran itu sendiri. Antara lain ada pengertian administrasi, pengertian kantor, pengertian administrasi perkantoran, dan terakhir kegiatan kantor. Lanjut yang pertama yaitu pengertian administrasi. Yang pertama dari Delienji, proses penyelenggaraan dalam usaha kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Dan lagi dari Soekarno, yaitu administrasi adalah proses penyelenggaraan kerja yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian administrasi adalah proses kerjasama antara dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua itu ada pengertian kantor. Menurut para ahli yang pertama yaitu Delienji, kantor adalah tempat dalam suatu badan usaha di mana dilaksanakan pekerjaan administratif yang dapat dilakukan dengan tangan atau mesin. Yang kedua dari Mukijat, kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan. Yang terakhir yaitu ada dari LAN. Kantor adalah tempat diselenggarakannya kegiatan mengenai informasi atau proses mengenai informasi mulai dari menerima, mengumpulkan, mengolah, menyimpan. Dari beberapa pengertian kantor menurut pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa kantor adalah sebuah ruangan atau bangunan tempat runtutan kegiatan tata usaha terlaksana untuk memulai, membenahi, mengembangkan, dan mengawasi kegiatan usaha. Yang ketiga ada pengertian administrasi perkantoran. Itu dari Mukijat, pengertian administrasi perkantoran adalah penjurusan dan pengawasan sebuah kantor untuk mencapai tujuannya yang khusus dengan cara yang sehemat-hematnya. Menurut George R. Terry, administrasi perkantoran adalah perencanaan, pengendalian, dan pengorganisasian pekerjaan perkantoran agar mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Dan terakhir, menurut Suparjati, administrasi perkantoran adalah proses kerjasama di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan tujuan-tujuan yang ada. Secara luas, pengertian administrasi perkantoran adalah keseluruhan kegiatan penataan yang berhubungan dengan pelaksanaan tata usaha sebuah organisasi dalam sistem perkantoran untuk mencapai sasaran organisasi. Selanjutnya ada asas administrasi perkantoran. Yang pertama yaitu asas perencanaan. Perencanaan merupakan semua pekerjaan yang ada di dalam kantor harus direncanakan terlebih dahulu. Yang kedua ada asas penyederhanaan, yaitu diupayakan pekerjaan kantor dijalankan dengan cara yang sederhana dan mudah. Yang ketiga ada asas penghematan, yaitu pemakaian biaya, bahan-bahan, dan mesin-mesin kantor diusahakan tidak berlebihan. Yang keempat ada asas penghapusan, yaitu jika suatu pekerjaan yang tidak berhubungan dengan hasil kerja sebaiknya dihapuskan saja. Yang terakhir ada asas penggabungan. Pekerjaan yang memiliki persamaan sebaiknya dikerjakan bersama-sama. Tujuan kantor menurut Nuraida tahun 2008, yang pertama yaitu efisiensi. Efisiensi
mengejar penghematan yang setinggi-tingginya selama mengerjakan tugas-tugas administratif, termasuk meminimalisasikan tingkat kesulitan dan ketidakpuasan pegawai. Yang kedua ada informasi. Tersedianya informasi yang memadai dan siap pakai sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang dari segala tingkatan vertikal dan dari semua departemen atau horizontal. Yang terakhir ada koordinasi, yaitu tercapainya koordinasi antar kelompok baik secara vertikal maupun horizontal dalam proses pengambilan keputusan maupun langkah-langkah pelaksanaan tugas. Fungsi kantor menurut NIL 1984. Yang pertama ada to receive information, yaitu menerima informasi, contohnya dalam bentuk surat, telepon, dan lain-lain. Yang kedua ada to record information atau merekam informasi, menyiapkan segala informasi sesegera mungkin apabila manajemen meminta informasi tersebut. Yang ketiga, to arrange information atau mengatur informasi, yang berarti informasi dikumpulkan dengan sumber-sumber yang tersedia. Ada to give information, yaitu memberi informasi. Adalah kantor memberikan informasi dari rekaman-rekaman yang ada. Yang terakhir, to safeguard asset atau melindungi aset, yang berarti melaporkan kekurangan persediaan dan melindungi aset-aset yang ada di kantor. Poin yang keempat yaitu kegiatan kantor. Menurut Geoffrey Whitehead, pertama ada komunikasi, memo atau surat, ada kalkulasi, kegiatan yang mengikuti prosedur, lalu pengelolaan market, dan penyusunan laporan. Manajemen perkantoran menurut Nur Aida 2000. Pertama, menentukan informasi yang akan dibuat, di mana dan oleh siapa. Contohnya, membuat konsep surat, formulir, dan laporan. Dan juga mengkoordinasi pekerjaan kantor dan pekerjaan non-kantor. Yang kedua, ada menentukan proses yang akan digunakan, seperti memilih mesin dan alat-alat kantor, mengembangkan data processing, dan mendistribusikan informasi. Yang ketiga, ada mengelola sistem pencatatan dan pengarsipan. Contohnya, merancang sistem pengarsipan dan merancang sistem pencatatan untuk menelusuri arsip. Yang keempat, membangun dan menjaga organisasi kantor yang efektif. Contohnya, menciptakan hubungan kerja yang baik, mengatur tata ruang kantor, dan mengatur lingkungan kerja yang baik. Mendukung personel kantor untuk memberi hal terbaik bagi organisasi, seperti melakukan pengawasan dan pengendalian, mengatur pelatihan pegawai dan memotivasi pegawai. Dan terakhir ada mengukur dan mengevaluasi informasi, seperti memelihara kualitas dan kuantitas pegawai, menyusun budget kantor, mengatur office manual dan digital, serta membuat standar kerja. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.